Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan kita. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan, yaitu seputar bisnis. Apa ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lupa pembukaan. Oke, gimana kabarnya yang di sana? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, teman-teman, di saat era yang seperti ini ya, udah era industri seperti ini, tentunya kita membutuhkan sebuah usaha yang lebih ya daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal sebagai ketenaga kerjaan atau sebagai pegawai, nah sekarang ini saatnya nih kita berinovasi untuk membangun sebuah bisnis sebagai bekal kita di masa depan. Benar nggak tuh? Siapa sih yang mau sih kerja capek-capek sampai umur 60 sampai 70 tahun? Nggak ada kan? Nah, di sini kita akan membahas nih seputar apa sih Mbak tadi? Tentang studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha, teman-teman. Apa sih sebenarnya studi kelayakan usaha itu? Studi kelayakan usaha itu adalah sebuah tindakan atau yang dilakukan seseorang yang ingin membangun sebuah bisnis tersebut. Nah, itu tujuannya untuk menganalisis atau mengevaluasi tentang peluang dan meminimalisir resiko kerugian pada bisnis tersebut. Betul nggak sih Mbak Darul? Dari studi kelayakan usaha ini juga nantinya kita itu bisa memperoleh gambaran dari kelemahan, juga kelebihan dari rencana bisnis yang nantinya kita buat. Lalu juga studi kelayakan usaha ini itu bisa digunakan bagi nantinya calon pengusaha itu untuk bisa memutuskan apakah rencana yang mau disusun ini mau dilanjutkan atau ditunda dulu sampai ditemukan aspek-aspek apa yang harus diperbaiki seperti itu. Oh gitu. Memangnya aspek apa aja sih yang distudi atau dikaji pada saat kita menstudi kelayakan usaha ini? Nah, jadi sebenarnya dari studi kelayakan usaha ini ada beberapa aspek ya yang perlu dianalisis. Nah, yang pertama ini ada analisis pasar. Nah, analisis pasar itu yang perlu dilakukan apa? Kita harus menganalisa bagaimana karakteristik pasar yang akan kita jadikan bagian dari rencana usaha itu tadi. Lalu juga ada yang harus kita perhatikan itu adalah kebutuhan konsumen. Tentunya yang ketiga ini yang sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana persaingan dalam dunia pasar. Yang selanjutnya ada tentunya kalau jalanin usaha itu kan kita juga perlu memperhatikan yang namanya potensi pertumbuhan produk-produk kita yang mau jadi usaha itu. Lalu juga tren dalam pasar. Oke Mbak Darul, jadi kalau berbicara tren, kalau menurut Mbak Darul sekarang trennya lagi apa nih? Kalau yang bisa diambil contoh yang sekarang ini kan apa ya Mbak ya, di online shop itu kan yaitu dengan baju thrift ya, baju yang sebenarnya itu kan baju bekas dari hasil impor, tapi kan karena rupanya juga masih bagus dan banyak yang minat sehingga juga jadi peluang khususnya bagi anak-anak muda untuk jadi lebih stylish gitu ya. Lebih stylish juga dengan harga yang murah. Jadi anak-anak muda khususnya ini banyak memburu gitu. Oke. Terus aspek yang kedua, jadi berarti aspek itu dibagi juga menjadi beberapa bagian langsung gitu ya Mbak? Iya, kalau yang pertama tadi kan ada analisis pasar. Nah, yang kedua ini kita melakukan analisis finansial. Istilah finansial kan kita nggak jauh-jauh kalau menyebutnya menyebutnya uang ya. Nah, tentunya di analisis finansial ini kita harus memperhatikan seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Lalu juga dari mana sumber dana tersebut, ataukah nanti kan biasanya kalau mendirikan sebuah usaha atau bisnis ya kita minta bantuan dari bank seperti itu atau gimana ya. Lalu juga yang selanjutnya ini kita harus perhatikan laba dan rugi atau cash flow. Jadi mengalirnya uang, keluarnya uang nih kemana, itu perlu diperhatikan. Nah, yang selanjutnya tadi analisis pasar, analisis finansial. Yang ketiga adalah analisis teknis. Nah, analisis teknis ini yang perlu kita perhatikan itu adalah ada teknologi, lalu bahan baku, SDM dan sarana prasarana. Kalau analisis teknis ini lebih kepada bagaimana berjalannya suatu usaha ya.
Iya, analisis yang selanjutnya ini adalah dari organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi itu kan kita memerlukan manajemen ya. Lalu biar sebuah organisasi itu kan kalau tidak ada sistem manajemennya pasti ya nggak bisa berjalan gitu loh. Terus lalu selanjutnya itu adalah analisis resiko. Ya, resiko dari berbagai apa aja ini, ada dari resiko keuangan, lalu juga ada resiko pasar, lalu juga ada resiko hukum. Nah, tentang legalitas sebuah itu ya Mbak ya, berdirinya sebuah perusahaan atau surat izin operasional dan sebagainya, itu memangnya sangat berpengaruh ya Mbak? Iya, sangat berpengaruh. Kayak yang kemarin itu kan kita lihat kasusnya Bensu ya, itu kan ada dua produk. Sebenarnya kan mana nih yang lebih dulu, ada perdebatan. Terus katanya juga sudah punya izin operasional, lalu ya entah gimana itu kabarnya sekarang ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada analisis lingkungan. Nah, dari lingkungan ini sebenarnya lebih ke faktor eksternal ya. Karena apa? Kita lihat peraturan pemerintah itu gimana, apakah mengizinkan atau tidak. Lalu juga lingkungan sosialnya gimana. Lalu juga kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir adalah dampak sosial. Nah, dari berjalannya suatu usaha itu pasti akan mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Itu juga harus diperhatikan. Oke, tapi saya baca ada aspek kebudayaan ya Mbak ya. Emangnya budaya itu perlu di studi aspeknya itu ya? Kenapa Mbak? Jadi aspek budaya itu sebenarnya juga penting diperhatikan. Kalau menurut saya yang kayak kita semua udah tahu ya, restoran yang terbaru itu kan ada Karensdir itu. Nah, Karensdir itu kan sistem pelayanannya kan sebenarnya meniru dari budaya orang luar. Nah, itu juga jadi perdebatan tuh, di Indonesia cocok nggak seperti itu kalau diterapkan. Oh, jadi budaya itu melihat kondisi orangnya gitu ya. Oh, kalau masyarakat Indonesia itu kan budayanya sopan, sedangkan itu kan agak sedikit membentang-bentang ya, terkesan gitu ya. Cuek, ya. Tapi kenapa bisa viral seperti itu ya? Padahal itu bertolak belakang dengan budaya kita loh. Ya mungkin itu untuk sebagian orang terlihat menantang ya Mbak ya, atau sekedar dijadikan konten TikTok atau konten sosial media itu banyak peminatnya. Oke, jadi kita itu mungkin bisa membangun bisnis dalam sebuah bisnis juga ya Mbak ya? Tentunya iya. Oke teman-teman, jadi dari semua aspek itu ya yang di studi itu mempunyai tujuan, diantaranya adalah meminimalisir resiko kerugian. Otomatis kan ya, kita mau untung dalam berbisnis, dalam berusaha gitu kan. Dan yang kedua adalah memperlancar jalannya pekerjaan. Dan yang ketiga, mempermudah dalam pengawasan. Kemudian yang keempat itu memperlancar sebuah perencanaan gitu Mbak ya. Nah, perencanaan sendiri ada nggak sih Mbak kayak strategi dalam perencanaan gitu? Ada ya, kalau mau menetapkan sebuah rencana usaha dijalankan atau enggak itu kita perlu menetapkan juga nih, ada beberapa aspek. Nah, yang pertama ini ya, kita harus menetapkan tujuannya dari jangka pendek, maksudnya tujuan jangka pendek, lalu juga ada tujuan jangka menengahnya gimana, dan yang terpenting ini adalah tujuan jangka panjang. Jadi sebuah usaha atau bisnis ini potensial nggak untuk bisa dikatakan sukses dalam jangka panjang. Ya, terus yang selanjutnya ini adalah kita harus melakukan penelitian pasar. Nah, kayak apa sih di pasar ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat kebutuhan pasar itu seperti apa, lalu juga pesaingnya, lalu potensi dari pertumbuhan usaha ini dalam lingkup pasar. Nah, yang selanjutnya kita perlu memperhatikan target pasar. Nah, target pasar itu kayak bisa kita ambil contoh itu adalah kalau ibu-ibu biasanya menggemari peralatan rumah tangga. Ya itu ya. Sudah tidak umum lagi. Lalu yang kalau remaja itu kan menggemari make up, harga skincare yang sekarang sedang berlomba-lomba, lebih murah, lebih kualitasnya yang mana yang bagus. Nah, seperti itu. Lalu juga ada perencanaan secara operasional. Kita pilah-pilah SDM, lalu juga perhatikan bagaimana nanti fasilitas atau peralatan yang digunakan.
Oke, seperti packaging juga itu juga perlu dipertimbangkan ya Mbak ya, karena setahu saya packaging itu kan menarik sebuah peminatan gitu kan. Kalau misalkan skincare kita itu packagingnya bagus nih, pasti kan kita juga pede bawa kemana-mana gitu. Nah itu juga salah satu marketing buat penjualan kita juga. Oke Mbak, jadi sebuah perencanaan penetapan rencana bisnis ini tadi berarti kembali ke peninjauan aspek-aspek itu tadi ya. Iya Mbak. Oke. Nah ini apa ya? Dari ini tadi tuh tidak terpisah menjadi satu kesatuan gitu loh. Dari serangkaian analisis tadi. Oh, serangkaian analisis aspek tadi itu memang berguna dalam penetapan perencanaan usaha ini, bisnis ini. Iya. Oh gitu. Oke, apakah kita sudah cukup pembahasan pada sore hari ini? Nah sepertinya kok ya sudah ya Mbak ya. Oke. Adakah pesan-kesan mau disampaikan kepada teman-teman yang di sana? Oke. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Semoga teman-teman yang sedang membangun bisnis, semoga teman-teman yang sedang menjalankan sebuah usaha, materi kita bisa membantu teman-teman di sana ya. Dan sejujurnya ini materinya adalah untuk memenuhi studi dari mata kuliah studi kewirausahaan dan manajemen. ya yang diampu oleh Ibu Erni begitu. Terima kasih teman-teman. Kami mohon undur diri ya. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.